Satria Kekasih Dewa dalam episode Kemelut di Kurawan bagian yang keempat. Dalam episode sebelumnya diceritakan warga Kurawan marah besar terhadap Arya Kamandanu karena Arya Kamandanu penyebab warga desa Kurawan terancam. Dan akhirnya Arya Kamandanu berhasil meluluhkan hati para warga untuk bersama-sama melawan orang-orang Sekar Kecubung. Sebelumnya, orang-orang Kurawan telah diberi nasihat oleh Ki Buyut di sela-sela kegalauan yang sudah mulai mereda karena nasihat dari Arya Kamandanu. Nah, orang-orang Kurawan, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk keduanya? Tanya Ki Buyut di sela-sela gemuruh warga. Warga kembali mematung atas nama rasa bersalah lantaran semena-mena terhadap orang yang seharusnya dihormati, mengayomi dengan tulus, mendidih hati para pemuda itu pada Pragolopati dan teman-temannya, sebab merekalah hal ini terjadi lantaran ulah dari Pragolopati dan kawanannya. Jawablah orang-orang Kurawan, apakah kita harus menyerahkan keluarga kita pada Pragolopati dan bala tentaranya? Tidak, Ki Buyut, jawab orang-orang yang berada di halaman rumah Ki Buyut secara bersamaan. Terus, apa yang akan kita lakukan jika besok lusa mereka datang dengan pedang terhunus? Kita akan melawan Ki Buyut, kata pemuda yang berdiri tepat di hadapan Ki Buyut. Iya, Ki Buyut, kita akan melawan, sahut yang lainnya. Apakah kalian tidak takut jika leher kalian nanti terputus oleh pedang-pedang mereka? Pemuda yang berada di halaman rumah Ki Buyut sama menjawab, kami tidak takut Ki, kalaupun kami tewas, maka kami mati untuk membela tanah kelahiran kami sendiri. Benar, benar, iya, sahut yang lainnya. Kembali gemuruh di halaman rumah Ki Buyut. Ki Buyut mengangguk-ngangguk dengan senyuman mengembang, walaupun badannya terasa sakit dan perih. Tapi melihat warganya yang penuh dengan semangat, tampak di wajahnya mengguratkan senyum bahagia, bahkan lebih cerah dari hari-hari sebelumnya. Rasa sakit itu terobati sudah oleh perasaan bangga terhadap warganya. Dengan penuh kesadaran, para pemuda Kurawan bertekad membela tanah kelahiran mereka dari ancaman Pragolopati dan juga padepokan Sekar Kecubung. Semenjak hari itu, di bawah bimbingan Jagabaya, Pedukuhan Kurawan mengadakan latihan-latihan secara nyata. Tidak ketinggalan, Arya Kamandanu pun memberikan arahan berbagai gelar perang. Bagaimanapun, Arya Kamandanu adalah bekas Panglima Majapahit. Banyak perang yang telah dilewatinya. Salah satunya ialah berperang dengan ribuan pasukan negeri gelang-gelang. Juga ikut terlibat dalam menjaga kedaulatan Majapahit yang baru saja berdiri. Di masa itu, di mana peristiwa tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani. Tapi demi kedaulatan Majapahit, ia harus menepiskan keraguan, seperti terpaksa menumpas pemberontakan Ranggalawe di Sungai Tambak Beras, dan berselang 5 tahun kemudian harus menumpas pemberontakan Lembu Sora, orang yang sebelumnya menjadi panutan selama berada di Kota Raja. Kembali ke pusat gelar di luar padukuhan. Gerbang desa Kurawan dijadikan sebagai benteng terakhir. Sebagian berada di luar, sebagian berada di atas bukit, kemudian sebagian lagi di dalam gerbang yang akan dijadikan sebagai pasukan cadangan. Arya Kamandanu menjelaskan gelar perang yang akan mereka persiapkan untuk menghadapi padepokan Sekar Kecubung. Sebagaimana diketahui, padepokan Sekar Kecubung tentu berisi pendekar-pendekar yang mumpuni dalam olah kanuragan. Tentu saja, bila harus berhadapan satu lawan satu atau dengan berhadap-hadapan langsung,
maka kekalahan telah menjadi milik warga Pedukuhan Kurawan. Warga memang tahu sedikit banyak mengenai olah kanuragan. Namun hal itu sebatas untuk membela diri saja bila sewaktu-waktu mendapat ancaman. Berbeda dengan sebuah padepokan yang terfokus berlatih untuk olah kanuragan. Ki Jagabaya memimpin pemuda di luar gerbang, sedangkan Ki Buyut tetap berada di dalam bersama dengan sebagian pemuda. Jika kita perlukan, maka Ki Buyut nantinya akan memimpin pemuda untuk membantu pusat pertempuran. Sedangkan di bukit, kita percayakan kepada putra Ki Buyut untuk memimpin. Lanjut Arya Kamandanu menjelaskan. Ki Buyut bersama para warga yang berkumpul tampak mengangguk-angguk merasa paham dengan gelar perang yang disampaikan oleh Arya Kamandanu. Sebelum terjadi bentrokan, kita usahakan dengan jalan damai, karena mereka ingin bertemu denganku dan juga anakku. Maka biarlah kami bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Semoga tidak banyak korban yang akan jatuh. Baiklah, aku rasa penjelasan Ki Kamandanu sudah dapat dipahami, ucap Ki Buyut. Jadi, silahkan kalian kembali berlatih. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat restu dari Yang Maha Kuasa. Satu persatu pemuda Kurawan meninggalkan Banjar. Beberapa pembantu Pedukuhan juga telah meninggalkan Banjar untuk kembali berlatih di halaman luas yang sudah dipersiapkan.